Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani Puspaningsih, NPM 2023 14500 Di sini saya akan memaparkan tentang ontologi sebagai landasan pengetahuan ilmu. Pengertian ontologi. Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos, artinya yang berada, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Secara etimologi, ontologi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada. Pengertian terminologisnya adalah kajian tentang hakikat segala sesuatu atau realitas yang memiliki sifat universal untuk memahami adanya eksistensi. Selanjutnya, sudut pandang ontologi. Ontologi yakni hakikat apa yang dikaji, penyelidikan prinsip-prinsip realita. Menurut Shyam 1998, ontologi kadang-kadang disamakan dengan metafisika. Sebelum menyelidiki yang lain, manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu dalam berinteraksi dengan alam semesta. Manusia melahirkan berbagai pertanyaan filosofis. Beberapa karakteristik ontologi. Yang pertama, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada di dalam dirinya sendiri yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Yang kedua, cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin. Yang ketiga, cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat pada yang terakhir. Yang keempat, cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas apakah nyata atau semu. Menurut Louis O. Katzoff membagi ontologi dalam 3 bagian. Yang pertama, ontologi bersahaja. Yang kedua, ontologi kuantitatif. Yang ketiga, ontologi monistik. Yang pertama, ontologi bersahaja. Dikatakan ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Yang kedua, ontologi kuantitatif dan kualitatif. Karena dipertanyakannya mengenai tunggal atau jamaknya, dan dikatakan ontologi kualitatif juga berangkat dari pertanyaan apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Yang ketiga, ontologi monistik adalah jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal adanya, keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan dianggap semu belaka. Pada gilirannya, ontologi monistik melahirkan monisme atau idealisme dan materialisme. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan ontologi yang melahirkan aliran-aliran filsafat. Misalnya, pertama, apakah yang ada itu atau what is being? Yang kedua, bagaimanakah yang ada itu atau how is being? Yang ketiga, di manakah yang ada itu atau where is being? Pertama, apakah yang ada itu? Dalam memberikan jawaban masalah ini, lahir 4 aliran filsafat, yaitu monisme, dualisme, pluralisme, dan agnotisme. Yang pertama, ada aliran monisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu. Bagi yang berpendapat bahwa yang ada itu serba spirit, ideal, serba roh, maka dikelompokkan dalam aliran monisme idealisme. Plato adalah tokoh filosof yang bisa dikelompokkan sebagai di dalam aliran ini, karena ia menyatakan bahwa alam ide merupakan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, ada aliran dualisme. Aliran ini menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari 2 hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Aliran pluralisme. Menurut aliran ini, manusia adalah makhluk yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun dari api, tanah, dan udara yang merupakan unsur substansial dari segala wujud. Yang keempat, ada aliran agnotisme. Aliran ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun hakikat rohani. Mereka juga menolak suatu kenyataan yang mutlak yang bersifat transenden. Yang kedua, bagaimanakah yang ada itu atau how is being? Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau berubah-ubah? Dalam hal ini, Zeno 490-430 sebelum Masehi menyatakan bahwa sesuatu itu sebenarnya hayalan belaka. Pendapat ini dibantah oleh Bergson dan Russell, seperti yang dikatakan oleh Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif. Yang ketiga, di manakah yang ada itu atau where is being?
Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam alam ide, adi kudrati, universal, tetap abadi, dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan real. Dalam hal ini, Katshov memberikan banyak term dasar mengenai bidang ontologi, misalnya yang ada atau being, kenyataan atau reality, eksistensi atau extents, perubahan atau change, tunggal atau one, dan jamak atau many. Semua istilah tersebut dijabarkan secara rinci oleh Katshov. Ontologi ketika melihat hakikat suatu kenyataan atau hakikat sesuatu yang ada melalui dua macam sudut pandang, yaitu pertama kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu berbentuk tunggal atau jamak. Yang kedua kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu mempunyai kualitas tertentu. Apa yang menjadi objek dalam ontologi? Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Selanjutnya kesimpulan. Ontologi yaitu merupakan suatu teori atau ilmu yang mengkaji tentang wujud atau ada dan asal mula hakikat suatu kehidupan di dunia yang bersifat realitas dengan melihat dari sisi belakang atau di balik benda-benda fisik, serta ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penulisan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleepless nights at the chateau, visualize it. I'll give it something to do. Coach, wherever we go, visualize it. I'll give it something to do. To get a wildfire burning, visualize it. I'll give it something to do. Ace high and going all in, visualize it.